Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Najwa Songke dengan standbook A24124-015. Saya dari kelas C, program studi pendidikan fisika. Tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari pendidikan karakter dan anti korupsi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Taufik Eka Riyadana, SOS MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang kasus korupsinya, yaitu tentang korupsi Pertamina. Untuk masalah korupsi Pertamina itu sendiri, tim jaksa penyelidik pada Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung atau Kejagungan memeriksa 10 sanksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, anak usaha dan kontraktor kontrak kejaksaan atau KKS periode 2018 sampai 2023 pada Jumat 30 April 2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagungan, Dr. Harli Siregar, SH MHum menerapkan pemeriksaan ke 10 saksi tersebut terkait perkara atas nama tersangka YF dan kawan-kawan. Pemeriksaan kali ini difokuskan pada para saksi yang berasal dari PT Pertamina Persero dan 2 anak usahanya yaitu PT Pertamina Patra Niaga atau PPN dan PT Pertamina International Shipping atau IPS. Satu-satunya saksi dari luar Pertamina adalah perusahaan KKS Pertamina yaitu NBL selaku manajer tax acquisition PT Orbit Terminal Merak atau OTM. Adapun 2 tersangka tersebut adalah HK selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero tahun 2012 sampai dengan 2014, serta YA selaku Senior Vice Presiden Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013 sampai dengan 2014 dan Direktur Gas PT Pertamina tahun 2015 sampai dengan 2018. Penyebab dari kasus ini yaitu tersangka HY dan YA diduga memberikan persetujuan pembelian tanpa pedoman pengadaan yang jelas, teknis dan ekonomi yang memadai, serta tanpa kontrak back to back di dalam negeri, bahkan tanpa rekomendasi dari Kementerian ESDM. Selain itu, pembelian juga dilakukan tanpa persetujuan RUPS dan komisaris. Oleh karenanya, LNG tersebut itu tidak terserap di pasar domestik yang berakibat menjadi oversupply. KPK juga menemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen persetujuan direksi serta kelalaian dalam pelaporan kepada komisaris, termasuk soal perjalanan dinas ke US untuk pendatanganan kontrak LNG SPA Corpus Christi Train 2. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah $113,8 juta. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Solusi dari kasus ini adalah penguatan sistem pengawasan, membentuk lembaga pengawasan independen khusus untuk BUMN strategis seperti Pertamina. Kedua, transportasi dalam proses pengadaan tender, proyek, dan kontrak harus dilakukan secara terbuka dengan sistem e-procurement. Yang ketiga, reformasi birokrasi di Pertamina atau rotasi pejabat secara berkala untuk menghindari praktis kolusi jangka panjang. Yang keempat, ada peningkatan integrasi SDM atau penyelidikan dan pelatihan anti korupsi bagi karyawan dan pejabat. Yang kelima, ada partisipasi publik, membuka ruang bagi masyarakat atau LSM dan media untuk ikut mengawasi Pertamina. Alasan saya mengambil kasus ini adalah kasus ini memiliki relevansi yang sangat besar bagi masyarakat dan negara. Pertamina sebagai BUMN strategi yang mengelola sektor energi seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, praktik korupsi justru merugikan negara, melemahnya kepercayaan publik, dan berdampak pada harga serta distribusi energi. Selain itu, kasus ini memberikan nilai edukatif karena dapat mempelajari
penyebab, dampak, hingga upaya pencegahannya, sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya transportasi dan akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya negara dengan membahasnya. Saya juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis terhadap kebijakan publik dan menumbuhkan sikap anti korupsi sejak dini. Baik, itulah tadi video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.